halo. Ini benar kan gini ya Pak? Iya, Bebas. bebas. Sekarang ngerti kenapa kita naik mobil. Ya, kalau itu paham. Kalau jalan kaki nggak gitu. Oh iya, kalau tadi jalan. Jalan. Karena mengubah dunia aku nak. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku Agna Nova Pratama, biasa dipanggil Agna. Aku dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, angkatan 2023. Aku Syakira, FKUI 2020, sekarang lagi koas. Ada yang masuk FK juga? Ditunggu. Jadi aku bilang kuliah ya, sebentar lagi kita 12. Oke, kenapa sih kalian tuh pengen banget ya kuliah di UI? Udah tau kayak UI susah masuknya. Keluarnya juga susah nggak? Nggak susah
susah masuknya ya kayak gitu. Iya bener sih itu kayaknya. Saya ingin tahu kenapa sih alasan perempuan kalian pengen profesional yang dia di Eka, kalau kakaknya yang dia di akuntansi, mungkin juga dari kakaknya terlebih dahulu. Oke, mungkin berawal dari dimana pada saat aku kelas 12 itu tuh ada matkul lintas minat ekonomi. Jadi fun fact, aku dari jurusan IPA dan aku milih akuntansi. Nah pada saat itu tuh ada momen dimana tugas aku tuh selesai duluan dan akhirnya temen aku tuh minta cek tugas dia tentang akuntansi itu. Lalu aku tuh ngecek tugas tersebut dan aku ngerasa asik. Oh kok asik ya, kayak meriksa laporan keuangan gitu ya. Lalu aku mulai tanya-tanya ke keluarga aku, dan yang keluarga aku itu ayah aku akuntan, kemudian om aku juga akuntan. Jadi aku nanya ke mereka tuh benar-benar bisa secara mendalam gitu loh, akuntansi itu seperti apa, nanti kerjanya gimana. Dan setelah aku ngobrol lebih dalam, mungkin istilahnya deep talk, kayak deep talk. Nah setelah aku deep talk lebih dalam sama om aku, ternyata ya aku tuh mulai tertarik di situ tuh, mulai tertarik dengan akuntansi. Dan akhirnya setelah aku berbincang-bincang sama orang tua aku, sama mama aku, mah kayaknya aku bisa nih di akuntansi UI, dan aku emang punya keinginan dan usaha aku buat kesana. Dan alhamdulillah aku di tahun lalu alhamdulillah aku lolos ke akuntansi FEB UI dengan jalur SNBP seperti itu. Aku dulu pas umur 6 tahun itu pertama kali aku nentuin mau masuk FK. Tapi semua orang pas umur segitu kalau ditanya jawabannya kalau nggak jadi dokter jadi polwan, jadi polisi, nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Nah dulu pas umur 6 tahun itu papaku kebetulan juga dokter, mamaku juga dokter. Jadi kalau misalnya pulang, papaku pernah suatu saat itu bawa video beliau habis operasi. Karena beliau dokter beda saraf, jadi otomatis aku melihat otak untuk pertama kalinya pas aku umur 6 tahun. Jadi aku ngeliat tengkorak di apa sih kan namanya, digergaji, terus dibuka kelihatan otaknya kan. Nah itu aku umur 6 tahun. Dulu aku masih pakai HP yang digantungin di leher, yang punya ninut-ninut, yang cuma bisa buat telepon itu. Nah terus papa aku ngide gitu, sini abah bluetoothin gitu. Jadilah aku punya video itu, dan itu jadi kayak harta karun yang selalu aku banggakan ke orang lain. Aku selalu pamer, bilang aku punya video operasi loh, mau lihat nggak? Tapi nggak ada yang mau lihat. Aku sendiri yang lihat. Nah dari situ aku bilang ke mama papaku aku mau jadi dokter. Dan itulah pertama kali aku bilang aku mau jadi dokter, terus dapat respon positif. Tapi to be honest guys, aku sampai SMA kelas 3 kalau ambil darah, abis ambil darah aku pingsan. Soalnya aku takut darah. Terus aku bilang ke papaku gini, abah kalau aku takut darah, apakah aku tetap bisa jadi dokter gitu kan? Terus abahku bilang nggak apa-apa, semua orang ada proses belajarnya lagi. Ternyata sekarang di kuliah aku udah biasa lihat orang lahiran dengan banyak darah, buka otot, buka lemak, buka perut, buka otak, buka tangan, buka kaki, dan ternyata alhamdulillah aku nggak pingsan kecuali belum sarapan. Kalau belum sarapan wajar ya, kan belum makan. Dan berarti ternyata emang kita semua berprogres. Buat kalian yang mau jadi dokter, kalau misalnya kalian bilang aku mau jadi dokter tapi takut darah, nggak apa-apa. Aku juga dulu kayak gitu, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Oke, di sini Kak Syakira dan Kak Arna punya orang-orang terdekat yang selalu support, kasih dukungan. Kak Arna nih, kan salah satunya ya Kak Arna. Betul. Wah, masih maba ya berarti. Ya. Oke, mungkin ya benar. Kan asal aku tuh dari Sukabumi. Jadi ada tahu Sukabumi nggak? Tahu. Ya, jadi aku tuh asalnya dari Sukabumi, di mana Universitas Indonesia itu kan di Depok kan, di Jabodetabek lah, di mana di situ teman-teman aku yang berasal dari Jabodetabek tuh udah pada kenal satu sama lain gitu loh. Oh kamu dari sini, oh kamu dari sini. Sedangkan aku yang ibaratnya ngerantau dari Sukabumi ke Depok, aku tuh belum punya temen yang banyak banget. Nah di situ bener banget kata kakaknya, di situ mulai galau,
aduh aku milih temen yang mana, maksudnya milih untuk menjadi aku bisa lebih baik lagi gitu, semacam apa. Dan pada akhirnya ternyata setelah aku coba nanya ke mentor aku juga, aku nanya ke kakak tingkat yang udah berpengalaman di kepanitiaan aku, ternyata circle itu bakal terbentuk seiring berjalannya waktu dengan usaha kita pada saat nanti di kuliah. Maksud usahanya seperti apa? Misal nih, kalian nanti pada saat di dunia perkuliahan, kalian tuh orang yang suka tipe belajarnya nanti di PSB, di perpustakaan. Nah, atau kalian suka orangnya ikut kepanitiaan macam-macam. Nanti itu kalian akan bertemu lagi tuh dengan teman-teman yang semacam itu. Nah, salah satu contohnya juga ada pengalaman di mana pada saat aku masih maba tuh, aku kan belum punya temen ya, tapi aku selalu mengusahakan aku sholatnya itu di masjid FEB UI dengan dengan tujuan sebenarnya selain aku emang mau sholat, mau beribadah, di situ juga aku pengen ketemu teman-teman yang sama juga gitu, sama-sama mereka tuh masih melaksanakan kewajibannya gitu. Dan bener aja ternyata keesokan harinya ya temennya tuh itu lagi gitu. Jadi untuk kalian yang masih bingung nanti perkuliahan milih circle temennya seperti apa, tenang aja, seiring berjalannya waktu pasti temennya juga akan menjadi cerminan diri kalian, jadi jangan khawatir. Oke, jadi kita insya Allah akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi ya. Asalkan kita ke tempat yang Tepat. sesuai Ya. dengan kita ya. Oke, kalau Kak Syarika nih, Kak Syarika kan dari dokter ya, pasti sibuk banget. Pernah ada di fase hektik ya, sibuk banget. Mungkin pernah merasa down atau merasa tidak percaya diri karena dosen atau ketika ketemu pasien ya. Gimana cara Kak Syarika tuh mengantisipasi overthinking itu ya? Jangankan pas kuliah, pas SMA aja aku sibuk mikirin cucian dipikirin kapan. Ya nggak? Mikirin disetrika kapan aja aku kadang suka pusing gitu. Aduh dipakai Senin tapi hari Sabtu aku belum nyucinya kapan ya? Laundrynya udah tutup. Sama kok guys, aku juga mengalami masa-masa itu. Jadi SMA aku juga boarding. Aku juga boarding 3 tahun. Kalau disuruh pulang nggak mau. Makasih. Tapi kalau ditanya kangen. Cuman kalau disuruh ngulang enggak dulu deh, makasih. Dalam prosesnya insecure pasti ya, namanya manusia. Kadang aku merasa kayak, kok kayaknya ada yang kurang ya, kok kayaknya aku nggak bisa ini, yang lain bisa ya. Kok kayaknya aku kurang kayak gini, yang lain kok bisa ya. Contoh paling gampang pas SNMPTN, aku ngeliat kan kita sekolahnya boarding ya, kita ngeliat teman-teman kita belajarnya kayak gimana. Terus aku tuh bener-bener marah sama mama kayak gini, mah aku tuh ngeliat dia loh, dia belajarnya biasa aja kok dia bisa dapet jalur undangan. Aku yang belajar matematian kok nggak dapet, marah gitu. Itu mungkin hal-hal yang kayak aku pelajarin dalam hidup. Tapi ternyata setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, punya takdirnya masing-masing. Ya mungkin berarti itu emang bukan rezeki aku, bukan takdir aku. Terus katanya guru akidah akhlakku dulu pas SMA gini, itu kalau emang itu rezeki kamu, orang lain mau guling-guling ngambil rezeki kamu juga nggak akan bisa. Sama kayak kalau misalnya itu rezekinya orang lain, kamu mau ngajak berantem orang itu, mau guling-guling, mau nari, joget buat ngambil rezeki itu nggak bakal bisa karena itu emang udah rezekinya dia. Jadi setiap orang punya pace-nya, punya rezekinya, punya kebahagiaan dan hal-hal baik dari Allah masing-masing. Dan dari situ mamaku bilang kayak itu bukan kematian kalau nggak lolos lewat undangan, masih ada UTBK, masih ada jalur mandiri. Nah dari situ akhirnya mamaku nyemangatin aku. Tapi mamaku tipe orang yang lucu kalau nyemangatin. Kan umumnya orang kalau nyemangatin, semangat, kamu pasti bisa. Kalau mamaku buka pintu kamar terus ngetawain terus bilang, masa kayak gitu doang nangis terus nutup lagi. Nyemangatin, tapi itu tetap nyemangatin. Itu nyemangatin versi mamaku dengan mengatakan bahwa nggak usah sedih, SNMPTN nggak lolos ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti ngomong tuh banyak ya sebenarnya. Ini overthinking capek banget sih sebelum diskusi. Bener, overthinking capek banget. Sampai sekarang pun, sampai di posisi ini pun aku masih sering overthinking. Tapi punya teman-teman yang baik tuh anugerah loh. Karena kalau kita overthinking kan ceritanya ke kanan ke kiri kan, apalagi kalau kalian lagi di asrama. Mentok-mentok wali asrama, kasihan banget deh wali asrama tuh. Semangat ya wali asrama. Dulu aku kalau overthinking
tesis dulu, teh tarik, terus overthinkingnya langsung hilang deh. Terus besoknya aku nangis lagi biar dapet teh tarik lagi. Enggak ya guys, maksud aku adalah kalau kalian overthinking, punya teman-teman yang baik itu anugerah. Karena teman-teman yang baik itu bakal ngingetin kita bahwa kita ada rezekinya masing-masing, kita ada tempat belajar dan berkembangnya masing-masing, dan teman-teman yang baik itu juga rezeki dan anugerah buat kita gitu. Oke, jadi circle itu semangat ya. Jadi kalau bisa tuh kuliah itu harus mencari lingkungan pertemanan yang sangat mendukung ke hal positif. Betul. Nah, karena nikmati itu COC. COC itu kan soal-soal ini kita nggak tahu sebelumnya. Itu bukan kesenian. Kita nggak bisa prediksi soal itu apa. Karena pasti ini rasa overthinking dulu gitu ya. Gimana sih caranya kalian itu selalu berpikiran positif sampai bisa menyelesaikan challenge di COC. Oke, jadi pastinya rasa insecure itu normal guys. Aku pun merasakan, Kak Syakira mungkin juga merasakan. Jadi setiap orang juga pasti pernah merasakan insecure. Dimana pada saat, contohnya pada saat COC, aku tuh inget banget pada saat itu aku datang ke stage, kemudian kan mutualan Instagram gitu kan. Dimana pada saat itu aku posisinya maba nih. Aku baru pernah lomba-lomba tuh ya yang tingkatnya nasional gitu. Kemudian ketemu kakak-kakak yang udah semester tingkat tinggi gitu, dimana perlombaannya macam-macam, udah internasional, udah belajar ke luar negeri dan semacamnya. Nah kemudian di situ muncul tuh rasa insecure juga pada saat itu, kayak aduh ini bisa gak ya aku ngelewatin babak-babaknya, ketemu kakak-kakak yang hebat. Kemudian ternyata setelah aku coba, setelah aku bertanya juga ke orang tua, nah kalian juga pokoknya ketika insecure pokoknya cerita aja, apalagi cerita ke orang terdekat, ke orang tua. Kenapa? Karena pada saat itu ya yang nolong kalian selain kalian bisa percaya diri kalian sendiri, ya orang lain yang percaya dengan kita. Salah satunya pada saat itu ya orang tua aku, mama aku. Dimana pada saat itu mama aku dan kakak aku tuh aku nanya kan, duh ma ini bisa gak ya, apa bosan jadi aja ya, takut. Terus mama aku tuh bilang, katanya gak apa-apa, coba dulu aja, lebih baik kamu nyesel nyoba daripada nyesel gak pernah nyoba, katanya kayak gitu. Lalu pada saat itu oh ya udah deh aku coba aja, aku bismillah aja, serahin ke Allah hasilnya. Kemudian ternyata setelah aku coba, oh alhamdulillah di babak pertama aku bisa top 10, di babak berikutnya top 5, dan tapi ya belum sampai ke top 20. Nah semacam itu. Baik, pasti belajar itu maksudnya kalau COC itu apa belajar? Oke, untuk belajarnya sebenarnya enggak ya, cuman kayak kita persiapan memprediksi soal-soalnya, seperti kita udah dikasih tahu bakal ada logic, basic arithmetic, kemudian spasial, dan yang terakhir ada memorizing. Dimana itu sebenarnya kan skill-skill dasar gitu kan, yang dimana mungkin skill-skill tersebut itu bisa ditingkatinnya ketika kalian kayak belajar UTBK, belajar soal-soal psikotes, belajar soal CPNS macam itu. Nah hal-hal tersebut tuh ya yang bisa meningkatkan skill-skill itu gitu. Cara belajarnya ya dengan ngerjain soal-soal tersebut. Pada saat itu ya aku coba ngerjain soal-soal itu aja sih. Kemudian ya untuk memikirkan bagaimana hasilnya, itu aku benar-benar serahin diri aku ke Allah hasilnya. Kemudian ya aku berusaha semaksimal mungkin. Oke, Kak Syakira, tips belajar apa yang bisa diberikan ke teman-teman semua? Ini cara belajar aku, rahasia cukup di antara kita, oke? Oke. Jadi aku kalau belajar, kalau kalian jam 10 malam tuh kan di IC dulu asrama udah dimatiin guys, udah disuruh masuk kamar masing-masing, waktunya tidur. Tapi nyampe kamar nggak ada yang tidur kan kalian? Nggak apa-apa, aku juga dulu kayak gitu. Ustaznya juga udah ngerti kayaknya. Jadi aku biasanya kalau di rumah sekarang bobonya jam 10, jam 11 karena otak aku udah nggak berfungsi di jam segitu. Biasanya aku lebih milih tidur cepat, bangun jam 3. Kan kalau di boarding school lebih enak lagi ya, ada teman-teman yang punya anugerah bisa bangun pagi, bersedia membangunkan kita. Kebetulan aku nggak punya anugerah itu, tapi aku bagian dibangunin. Soalnya alarmnya bunyi juga tetap aku nggak bangun, tapi yang penting ada yang bangunin buat sholat subuh. Nah aku lebih milih bangun jam 3. Jadi kalau misalnya secara kesehatan, secara IPA, jam belajar terbaik itu pas gelombang beta kita aktif. Nah gelombang beta kalian aktifnya kapan? Gelombang beta aku aktifnya pas pagi. Pas pagi itu aku bisa ngerjain segala sesuatu dengan lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan di waktu-waktu lain, siang, sore, malam.
itu waktu pagi menurut aku paling bagus. Nah, gamma beta tiap orang itu aktifnya beda-beda. Cara taunya gimana? Trial and error. Kalian coba masing-masing. Kalau pagi aku ngerjain kayak gini gimana? Siang gimana? Sore gimana? Malam gimana? Gitu. Terus kan kita anak-anak boarding, ini spesial untuk kalian karena kita sesama anak boarding. Kesibukan kita kan bukan cuma belajar dan beribadah ya. Ada menyuci baju, menyetrika baju, membersihkan kamar, mengerjakan PR. Kerjaan kita banyak, bahkan buat jalan ke tempat laundry juga harus dipikirin kan. Nah, kita nggak punya banyak waktu luang. Punyanya waktu luang yang sela-sela gitu kan. Nggak terlalu banyak tapi adalah sela-sela gitu. Makanya pinter-pinter ngatur waktu. Jangan nunggu waktunya, aduh kayaknya ini cuma 15 menit nggak sempet ngerjain apa-apa. Jangan, dimasukin aja. Kalian bisa ngerjain apa, dimasukin aja. Terus misalnya nih kalian mau ngerjain soal-soal gitu, kalian udah punya buku, itu bukunya dalamnya langsung masukin pensil atau langsung masukin pulpen, langsung masukin kertas coret-coretan. Soalnya kalau kita nanti udah buka buku nggak ada pulpen, nggak ada kertas coret-coretan, biasanya udah males. Terus nanti bingung nyari pulpen, nyari kertas coret-coretan, aduh udah deh males, nanti aja ngerjainnya. Padahal sebenarnya kalian tinggal buka buku lanjut ngerjain kan. Jadi siapin kondisinya seakan-akan kalian mau belajar gitu. Bahkan kalau mau naruh buku, taruh aja di tempat yang paling gampang kalian raih. Misal taruh tas paling depan, atau kalian pegang. Jadi kalau mau ngerjain ada waktu luang tinggal dibuka doang. Atau pas kalian nyampe sekolah langsung ditaruh di meja paling atas gitu. Jadi cari tempat-tempat yang kalian benar-benar kondusif dan gampang diraih. Karena kalau kita udah capek, hal-hal kecil juga jadi kerasa capek kan. Terus selain itu pas belajar jangan lupa dibikin to-do listnya. Kenapa? Soalnya kita cewek-cewek cantik yang kalau misalnya jamnya nggak bulat, ditunggu sampai bulat. Akhirnya nggak belajar sampai besok. Sama dong. Nah itu juga jadi masalah baru untuk kita-kita yang makanya pinter-pinter. Misalnya nih kalian udah nentuin dari malamnya jam 4 sore aku bakal mulai belajar. Nah besok paginya pas sholat subuh kalian ingat aku bakal mulai belajar jam 4 sore. Pas sholat zuhur kalian ingat. Pas abis mandi kelar kelas kalian ingat jam 4 sore aku bakal mulai belajar gitu kan. Jadi pas jam 4 sore otak kalian tuh udah siap belajar tanpa perlu menyiapkan otak entah main game, dengerin musik, nonton drama Korea atau apapun itu yang kalian lakukan untuk menggenapkan jam. Jadi 3.55 udah duduk, jam 4 mulai belajar gitu. Karena aku juga kayak gitu. Kalau nggak bulat rasanya nggak sempurna gitu belajarnya. Luar biasa ya Kak Syakira. Kalau Kak Ana nih, teman-teman ada perasaan akuntansi itu belajar apa aja sih? Terus cara belajarnya gimana? Apakah selalu di laporan keuangan tiap hari gitu ya, butuh waktu panjang sampai nggak main gitu, nggak refreshing? Gimana nih Kak Ana? Enggak kok, tenang aja. Jadi mungkin untuk cara belajar sendiri yang general sendiri untuk aku itu, jadi dalam setiap hari aku selalu menyediakan waktu aku untuk belajar secara efektif. Mungkin kayak relate kayak yang Kak Syakira tadi bilang, gelombang beta, dimana waktu efektif aku sendiri itu ada di jam 8 malam sampai 10 malam. Jadi beda dengan Kak Syakira yang nggak bisa belajar malam. Kalau aku kebalikan pada saat kuliah tuh, malam-malam tiba-tiba, kok enteng banget, kok cepet banget belajar kayak gitu. Nah jadi ketika kalian udah nemuin tadi kayak jam efektif kalian itu di jam berapa, kalian coba konsisten belajar di jam tersebut secara terus menerus. Jadi jangan pernah kalian belajar itu yaudah hari Senin sama Kamis itu udah deh. Nah jangan sampai kayak gitu, tapi biasakan diri untuk belajar itu di setiap hari dengan boleh waktu yang sama, waktu yang gak banyak juga nggak apa-apa banget. Jadi menurut aku lebih baik kalian belajar itu sedikit tapi efektif daripada banyak tapi kalian gak ngepaham apa yang kalian pelajari, semacam itu. Kemudian untuk belajar akuntansi secara spesifik sendiri adalah dengan cara latihan soal. Jadi untuk akuntansi sendiri aku bagi jadi 2 bobot, di mana materi itu 30% dan untuk latihan soal itu 70%. Di mana memahami akuntansi itu sebenarnya ya gak terlalu sulit ketika kita membaca materinya. Debit, kredit, kemudian kas kalau misalnya bertambah di debit, semacam itu. Oke, paham. Tapi ketika kita masuk ke soal, nah disitu kadang sulit kan. Nah oleh karena itu soal itu sebenarnya adalah tempat dimana kita menguji materi yang udah kita pelajari tadi. Jadi ketika kita ngerjain soal, yang ini belum bisa, kalian bisa buka lagi caranya kayak gimana. Kalian bisa buka YouTube, kalau di aku sendiri di UI itu bakal di share yang namanya recording asisten dosen.
Jadi asisten dosen tuh bakal ngebuat video-video pembahasan materi yang dimana kalian tuh bisa nonton secara berulang-ulang gitu. Nah, hal tersebut yang ngebantu aku untuk belajar akuntansi secara lebih lanjut, semacam itu Kak. Dan yang berbeda kepada SMP, beri tepuk tangan kepada SMP. Ya, dengan saya lanjut acara lagi. Kak Syakira sekarang sudah menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk nih, adik-adik di sini sangat antusias. Kira-kira apa perubahan mendasar yang akan dirasakan sebelum ikut COC, setelah ikut COC? Jujur beda jauh ya. Sekarang aku ngerasa hal-hal kecil yang aku lakuin dapat atensi. Jadi aku juga belajar jadi seseorang Syakira yang lebih baik juga. Aku juga masih belajar. Aku tetap ngelakuin kesalahan mungkin, tapi aku juga dalam proses belajar jadi seorang Syakira yang lebih baik. Karena aku pun gak pernah nyangka aku pernah ada di posisi ini. Aku bercita-cita buat jadi terkenal, tapi maksud aku terkenal followers aku 10.000 udah cukup, 20.000. Aku gak pernah nyangka aku berada di titik ini. Makanya mungkin bukan takut atau apa-apa, aku lebih ke arah aku bersyukur bisa di titik ini, tapi aku tetap masih perlu belajar banyak karena aku nggak pernah mempersiapkan diri di posisi ini sama sekali dan gak nyangka berada di titik ini. Aku ngerasa jadi kayak apapun yang aku katakan, apapun yang aku lakuin itu dapat atensi nggak sedikit, jadi banyak banget. Ya mungkin plus poinnya adalah aku sekarang bisa nge-share lebih banyak ilmu dan manfaat ke lebih banyak orang dibandingkan aku yang dulu gitu. Kalau kalian ada yang ngerasain setelah COC? Oke, mungkin gak beda jauh sama Kak Syakira kan. Kayak awalnya ya kita mahasiswa biasa yang rajin belajar, yang ngincer prestasi sana sini, ikut kepanitiaan, ikut organisasi, dan akhirnya alhamdulillah pada saat itu tuh intinya aku manifesting pada saat awal tahun 2024 tuh. Aku tuh iseng nulis catatan di HP aku kalau misalnya 2024 harus berani nyoba hal baru, dan ternyata aku gak nyangka hal baru tersebut tuh Clash of Champions sebagai ruang guru ini. Nah, dimana aku tuh setelah ikut Clash of Champions tuh ya banyak hal-hal baru gitu loh, kayak bisa memotivasi teman-teman, bisa menyemangati teman-teman dalam belajar juga, sharing ilmu, sharing pengalaman, dimana yang sebelumnya itu tuh ya aku bisa sharing ilmu, sharing pengalaman tuh ke teman-teman dekat sendiri gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan, aku bisa sharing ke teman-teman secara lebih jauh lagi melalui Instagram, melalui channel dan lain-lainnya. Nah, dimana itu tuh ngebuat aku semakin bersemangat juga kalau dunia itu gak sempit, gak segitu doang, dunia itu luas, dimana kita bisa ngelakuin hal-hal baik lainnya, gak cuma di sekitar kita tapi bisa ke seluruh Indonesia lah istilahnya, seperti itu. Kemudian rasanya bagaimana setelah ikut COC? Pastinya di COC aku gak cuma ketemu teman baru, tapi aku bisa bilang keluarga baru, dimana di situ tuh benar-benar deket banget, ketemu Kak Syakira, ketemu Maxwell, ketemu Kak Brian, ketemu Excel, Sandy, dan lainnya. Itu ya semuanya ya 50, pokoknya semuanya 50 merata. Bener-bener aku ngerasa kita tuh di situ tuh ya bukan teman doang, kita tuh keluarga gitu. Sampai kalau ada yang down kita saling support, kalau misalnya ada yang butuh bantuan kita saling bilang satu sama lain. Dan pokoknya aku sangat amat bersyukur bisa gabung ke Clash of Champions dan bisa sharing ke kalian lebih jauh lagi semacam itu Kak. Ya, jadi sebenarnya dunia itu luas ya. Kita tuh terlalu overthinking. Iya. Kita rasa takut gagal, kita tidak berani mengambil resiko. Nah, kalau dari Kak Syakira, gimana sih caranya supaya kita berani mengambil tantangan ke depannya? Aku juga pas ditawarin ikut Clash of Champions takut banget. Karena posisinya saat itu aku megang title mahasiswa berprestasi utama UI dan nasional. Jadi takut banget orang bakal mikir apa ya tentang aku kalau misalnya aku ikut terus aku kalah. Masa mahasiswa berprestasi kalah? Itu pikiran-pikiran kayak gitu udah muncul di otak aku. Orang yang pertama aku datangin itu mama sama papa aku. Terus keduanya bilang nggak apa-apa, dicoba aja. Kamu butuh apa tinggal bilang, mau latihan apa tinggal bilang. Masalahnya aku juga nggak tahu mau latihan apa karena nggak dikasih tahu.
Kalau kalian berarti kan udah tahu nih tipe-tipe dari season 1. Kalau aku bener-bener kayak tutup mata, nggak tahu sama sekali bakal ada apa yang terjadi. Bahkan pas aku tanya materinya tentang apa juga kakaknya jawab, aduh aku juga nggak tahu nih, masih rahasia gitu. Nah jadinya aku benar-benar tutup mata di situ. Terus mama papa aku pesannya cuman, ya udah nggak apa-apa, tugas kita sebagai manusia cuma usaha, hasilnya serahin aja sama yang di atas. Setelah mama papa aku bilang kayak gitu, aku jauh lebih tenang. Datanglah aku ke sahabat aku yang paling deket, sahabat aku dari tingkat 1 dia, yang udah lomba-lomba bareng aku dari aku masih nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa bareng, terus lomba bareng, ke Korea bareng, ke Nepal bareng. Terus aku cerita, ini aku ditawarin ikut ini, bentuknya game show. Tapi kan sekarang aku megang title nih, kalau misalnya kalah gimana? Jawabannya lebih lucu lagi. Orang yang di Korea aja Harvard kalah gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi dia modelnya menenangkan. Terus tapi ada lanjutannya. Ternyata dia orang baik. Lanjutannya adalah berlian bakal tetap berlian dimanapun dia berada. Oke, mungkin pertama-tama yang pasti yang harus kalian ketahui adalah ketika kalian udah ngerasa aman, nyaman, percayalah kalau kalian udah coba challenge diri kalian buat lebih maju lagi. Mungkin ketika nih kalian nih lagi boarding school yang tadi Kak Syakira bilang berat kan, macem-macem banget kegiatannya. Nah, ketika kalian ngerasa berat, kalian ngerasa ke-challenge diri kalian, nah percayalah itu tuh kalian sedang di fase buat maju, di tahap kalian maju berkembang. Kenapa? Karena ketika kalian ngerasa kalian baik-baik aja, kalian nyaman-nyaman aja, itu tuh ya kalian tetap di zona aman kalian gitu loh. Jadi ketika kalian ngerasa kalian hidup itu berat, aduh tugasnya susah banget, percayalah itu kalian sedang berada di luar zona aman kalian. Kalian sedang berkembang. Jadi untuk bagaimana caranya kalian bisa keluar dari zona aman, yang pastinya percaya diri dan tahu bahwa ya kalau kalian gak punya goals yang ada di luar zona aman kalian akan nge-stuck di situ aja. Oleh karena itu kalian coba explore hal-hal baru yang belum pernah kalian lakukan ya, tapi yang pastinya adalah hal-hal baik ya. Nah di situ, dan mungkin satu hal yang bisa aku bilang adalah kalian lebih baik kalian mungkin Kak Syakira juga udah bosan denger ini. Jadi kalian lebih baik kalian nyoba nyesel nyoba daripada kalian nyesel gak pernah nyoba, kayak gitu. Aku lagi terima kasih pertanyaannya. Oke, gimana nih? Teman-teman semuanya sudah menjawab ya? Jadi kemarin itu teman-teman sudah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan. Pertanyaannya banyak banget dan ini semua ini dari saya. Mungkin pertanyaan saya terakhir ya. Apa sih pesan dari orang tua kalian yang selalu mendukung kalian sehingga kalian bisa survive di ini? Dari Kak Ana. Oke, jadi pesan dari orang tua yang pastinya yang paling aku ingat itu pada saat aku masih SMP gitu ya. Pada saat masih SMP tuh, jadi mama aku tuh yang selalu nganter jemput aku les. Dimana di saat momen itu tuh ada pada saat itu hujan deras banget, dan akhirnya kita tuh mama aku tuh nganter itu sampai basah kuyup gitu. Dan aku kan nanya-nanya kan ke mama aku, kenapa maksain? Padahal kan besok bisa les lagi, kata aku. Terus mama aku bilang, katanya 1 hari aja berharga buat Dede katanya. Kalau ya. Oke, ganti. Satu hari aja berharga buat kamu katanya, kan kalau kamu sukses nanti mama bisa seneng kayak gitu. Nah mulai disitulah aku mulai inget, mulai termotivasi bahwa aku ini berjuang tuh sebenarnya bukan buat diri kita sendiri doang loh. Ada juga orang-orang di belakang kita yang ngedukung kita, yang support kita, yang mengharapkan bahwa ya ketika kamu sukses kita juga bangga kayak gitu. Dan mungkin yang pengen aku bilang ke kalian ketika kalian punya mimpi yang tinggi, kalian punya hal-hal yang ingin kalian capai, teruslah berusaha dan jangan lupa berdoa. Karena di saat kalian sudah berusaha dan berdoa, apalagi mendapatkan ridho orang tua, yang dimana ridho orang tua itu ridhonya Allah, insya Allah segala apapun usaha dan doa yang kalian lakukan akan bisa mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Seperti itu. Kalau Kak Syakira gimana nih?
Mama aku sama papa aku itu orang yang tipenya saling melengkapi. Kalau papa aku bagian orang yang selalu ngasih tahu cara usaha semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa usaha, kalau nggak bisa belajar, cari buku, cari ini, tanya. Itu papa aku. Mama aku bagian penyeimbang akhiratnya. Karena aku ambisi dunianya masih terlalu tinggi, mama aku bagian menetralkannya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa minta sama Allah. Kadang-kadang aku tuh suka lupa, aku udah usaha maksimal tapi hasilnya nggak sesuai sama apa yang aku mau. Itu mama aku yang bagian bilang, udah minta belum sama Allah, udah tahu belum itu rezekimu bukan. Kalau emang kamu udah doa, kamu udah minta nggak dikasih ya emang berarti bukan rezekimu. Jadi mungkin pesan dari mama atau papaku yang selalu aku ingat dalam hidup ini adalah tugas aku sebagai manusia cuma usaha, hasilnya pasrahin aja, nggak semua hal bisa kita kontrol. Jangan lupa selalu menyertakan Tuhan dalam hidup kalian. Dan pesan aku buat kalian spesial, kan kalian sama-sama cewek nih, kita sama-sama cewek kan. Pasti udah sering banget dengar, bahkan pas aku COC pun masih banyak yang bilang buat apa cewek belajar. Kita bakal di dapur, bener kita bakal di dapur, tapi bukan cuman di dapur. Tugas kita lebih dari masak gitu. Kita bakal ngedidik anak-anak kita. Kalau kalian punya cita-cita, kalian bakal tetap melanjutin cita-cita itu. Pilihan hidup kalian masih panjang, nggak cuman bakal berakhir di dapur. Jadi sebagai sesama wanita, pokoknya jangan mau direndahin sama orang lain. Kita punya tempat untuk belajar dan berkembang masing-masing. Jangan takut apapun. Jangan pernah takut, apalagi kalau ada yang bilang, kan kamu cewek, kamu nggak bisa. Jangan pernah takut sama kayak gitu. Contoh paling gampang, kalian pengen exchange ke luar negeri, terus dibilang kan kalau kalian cewek nggak bisa. Kata siapa? Bisa. Yang penting dapat ridho dari orang tua kalian, diskusi sama orang tua kalian, gimana caranya supaya dapat ridhonya, kira-kira yang diperbolehkan kayak gimana gitu. Jadi jangan mengubur mimpi-mimpi kalian cuman karena kalian cewek, oke? Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safal Bagi dari kelas 12 ini bertanya. Fakultas Kedokteran dikenal sebagai fakultas yang sangat sibuk. Sebagai mahasiswa kedokteran, bagaimana Kak Syakira mampu mengatur waktu untuk belajar, mengatur aktivitas lainnya? Dan bagaimana dengan jadwal yang sangat padat, Kak Syakira mampu menerbitkan 15 fokus? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian beneran tahu Scopus? Kalian beneran tahu nggak? Scopus. Aku dulu pas SMA nggak tahu Scopus apa ceritanya. Jadi Scopus itu kalau misalnya kalian nerbitin sesuatu, indeksasi secara internasional supaya bisa dibaca secara internasional, yang paling bergengsi itu Scopus. Jadi kalau udah terindeks Scopus, artinya apa yang kalian tulis bisa dibaca sama orang-orang di luar negeri dan bisa dicari gitu. Nah, dulu FK itu sibuk benar, tapi pinter-pinter kita ngatur waktu sama sela-selain waktu di antara kuliah. Kenapa sampai akhirnya aku pengen nulis publikasi? Karena aku pengen aja. Awalnya aku nggak suka nulis. Dulu pas SMA tuh ada mata pelajaran KIR kan. Nah, aku tuh kalau disuruh nulis pas KIR nangis.
bener-bener nggak bisa kan, capek ya, harus baca dari mana-mana, dirangkum, terus ditulis satu waktu. Dulu kirnya tuh berdua-berdua, jadi aku bagian bikin tabel, temenku yang ngisi. Aku pokoknya bagian yang gampang-gampang karena aku ngerasa bikin dan nulis tuh susah. Dan tiba-tiba datanglah aku di FK, lombanya itu dua hal. Lomba di FK itu terdiri dari dua. Yang pertama lomba kuis, yang kedua nulis paper. Aku sadar diri yang pertama bukan aku banget. Aku nggak mau menghabiskan waktu aku ngebaca buku 1000 halaman karena itu bukan aku banget. Dan ternyata aku nggak punya anugerah buat ngafalin itu dalam waktu cepat. Jadi aku lebih suka lomba yang kedua dan aku lebih enjoy lomba nulis paper. Terus di semester 2 itu aku baru mulai belajar nulis paper. Lomba pertamaku tentu saja aku kalah, nggak mungkin menang. Aku masuk 5 besar tapi aku kalah. Nah dari situ aku ikut lomba-lomba lagi, aku mulai menang. Di lomba keempat atau kelimaku aku menang, aku tuh bilang aku pengen publikasi. Tapi orang yang pas itu aku omongin ngetawain aku, terus bilang S1 tuh nggak akan bisa publikasi, lagian publikasi buat kamu nggak ada gunanya. Bener, emang kalau buat aku sekarang publikasi itu nggak terlalu banyak gunanya dibandingkan buat dosen. Kalau dosen itu emang perlu publikasi buat poin atau semacamnya, urusan kenaikan jabatan. Tapi aku kurang setuju pas dia bilang nggak ada gunanya. Karena yang namanya proses belajar selalu ada manfaat kecilnya yang kita nggak tahu. Dan ternyata aku berhasil nerbitin publikasi pertamaku tuh di semester 4 kalau nggak salah, semester 3 semester 4. Itu awalnya aku lomba-lomba dulu, terus lomba nasional, lomba internasional, aku konferensi ke Korea, konferensi ke Nepal, ikut konferensi bareng para dokter. Dari situ aku dapat koneksi orang-orang yang juga suka nulis paper. Jadi nanti kalian kalau misalnya ada orang bilang ke mimpi kalian itu nggak mungkin, nggak apa-apa. Kalian diemin, senyumin, terus make it happen. Terus jangan dipikirin jalannya dari mana, jangan dipikirin kalian bisanya tuh dari mana. Kalian usaha aja, terus doa. Karena tiba-tiba jalannya nggak disangka-sangka aja, Allah ngebuka jalan kita tuh pasti ada aja. Kalau kita udah mau, kitanya udah usaha, pasti ada jalan yang kebuka, kita nggak tahu dari mana. Nah dari situ aku berhasil bikin publikasi, lanjut. Terus yang bilang publikasi nggak ada gunanya, menurut aku nggak sama sekali, karena ternyata dari publikasi-publikasi itu aku ngebuka koneksi ke dosen. Bahkan sebelum aku COC, aku tuh dikenal dosennya karena mereka pengen minta bantuin nulis publikasi. Biasanya kan butuh nulis publikasi tuh nggak sendiri, butuh tim. Aku suka ditarik, bantuin penelitian, yang biasanya pengalaman-pengalaman itu teman-teman nggak dapetin dengan mudah gitu, harus apply, tapi aku malah diajakin. Terus dari publikasi-publikasi itu juga yang ngebuka jalan aku buat exchange. Aku sempat exchange di Rumania 1 bulan. Nilai aku paling tinggi karena aku punya riwayat publikasi gitu. Terus insya Allah beberapa bulan lagi, sebulan 2 bulan lagi aku bakal exchange ke Jepang. Itu juga dibantu karena aku punya publikasi. Jadi kalau misalnya kalian udah punya track record baik buat ngebangun ke depannya, itu jauh lebih mudah. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya mimpi segede apapun, terus ada yang bilang nggak ada gunanya, salah ya. Pasti ada gunanya, tapi kita nggak tahu apa. Kadang hal-hal kecil itu yang nganterin kita ke hal-hal besar yang kita nggak sangka-sangka. Gitu. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu, masih boleh ya, masih ya. Satu lagi, ya. Satu pertanyaan lagi aja. Ya, oke. Pertanyaan kedua adalah argumennya. Ya, kalau berjalan selalu menentukan pandangan, tapi tidak sampai jatuh, ya seperti itu. Ada mungkin yang melihatnya jatuh tapi kepadanya, ya. Kalau ini paling tua, sana paling muda, ya ini kita pakai saja. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia dari kelas Jangan Jangan deg-degan. salting.
Oke, mungkin terkait pertanyaannya tadi itu jujur itu relate banget sama aku, dimana pada awalnya mama aku tuh pengen aku masuk ke universitas yang lainnya. Ya kalian tau lah akuntansi satunya lagi. Nah, tapi pada saat itu aku tuh bercita-cita pengen jadi lulusan UI pertama di keluarga aku kayak gitu. Dan oh gitu. Jadi pada saat itu ya aku pengen enggak deh, aku pengen bisa ngeraih keinginan mama aku yaitu ke akuntansi, tapi dengan tujuan yang lainnya, tempat yang lainnya. Dimana pada saat itu jujur pada saat itu tuh iseng banget, temen aku tuh ada nanya pada saat aku kelas 11 semester 2, dia nanya, "Nah, kamu mau ke universitas mana sih?" Terus aku tuh bilang, "Aduh, apa ya? Top 1-nya apa? Top 1 di Indo." Terus katanya Universitas Indonesia. "Oh, aku mau deh ke sana." Pada kayak gitu. Enak ya, secap cium. Nah, akhirnya pada saat itu ngomonglah sama orang tua. Nah, kata orang tua tuh pada saat ngobrol pertama tuh nggak setuju, bener beda pendapat. Dimana orang tua tuh bilang, enggak, ini aja, ini udah bagus, bla bla bla. Dia mama aku juga memberitahu aku plus-plusnya apalah segala macamnya, hal-hal positif bila aku bisa berkuliah di sana seperti itu. Tapi pada saat itu aku nggak nyerah, karena ini bener-bener mimpi aku supaya ya aku pengen bisa lah aku masuk ke Universitas Indonesia ini. Pada akhirnya 2 kali, masih belum 3 kali, dan yang terakhir aku tuh bicara lagi ke mama aku bahwa dengan usaha aku seperti ini, dengan aku alhamdulillah udah dapat prestasi seperti ini, insya Allah tinggal satu formula lagi yaitu doa dari mama. Aku yakin bisa dapat Universitas Indonesia, dan aku yakin dengan aku masuk ke Universitas Indonesia ini gak cuman hanya omongan belaka doang, tapi aku juga nanti pengen ngebuktiin di Universitas Indonesia ini bisa bikin mama bangga pada saat itu seperti itu. Dan akhirnya mama aku tuh kayaknya mulai lambat laun mulai lulu pada saat itu, dan akhirnya mempunyai pendapat yang sama bahwa kita sama-sama punya satu visi, yaitu ingin lolos ke Universitas Indonesia jurusan akuntansi. Dan di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian bahwa ketika kalian mempunyai perbedaan pendapat dengan orang tua, usahakan kalian menyamakan dulu. Mau sebagaimanapun susahnya, kalian harus banget dapet ridhonya orang tua. Karena kayak tadi udah aku sebutin, ridho Allah ya ridho orang tua. Jadi ketika kalian mau dapetin universitas A, pilihan A tanpa adanya ridho orang tua, percayalah itu sangat amat susah. Dan bila pun hal itu berhasil, terkadang jalannya itu terasa sulit. Oleh karena itu aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa ya ketika kalian ingin mencapai suatu hal, ridho orang tua itu yang nomor 1. Jadi ibaratnya ketika kalian udah berusaha, udah mati-matian 99%, tapi hal tersebut gak akan tercapai kalau 1%-nya yaitu ridho orang tua belum dapat, hal tersebut susah untuk tercapai. Jadi jangan lupa kalian untuk dapetin dulu ridho orang tua kalian, seperti itu. Masya Allah. Aku buat masuk kuliah nggak ada perbedaan pendapat sama mama aku ataupun papa aku, tapi aku punya cerita dari orang yang ngedatengin aku. Jadi suatu hari pas aku lagi ngisi webinar, ada orang datang ke aku, "Kak, aku pengennya masuk jurusan X, tapi sekarang aku udah kuliah semester 3 di jurusan Y." Jurusan Y ini pilihan orang tua aku, pilihan ibuku, karena ibuku pengen banget aku masuk jurusan Y, tapi akhirnya aku nurut. Soalnya pas aku mau daftar X, aku nggak enak hati karena ibuku pengen banget aku dapet Y. Tiba-tiba dia dapet Y di UI, full beasiswa, entah gimana dia dapat beasiswa. Terus di semester 1 semester 2 itu dia rajin lomba-lomba dan dia menang terus. Nah di semester 3 itu dia bilang kayak, sejujurnya aku bersyukur banget di jurusan Y ini, walaupun bukan pilihan aku, tapi aku dapat banyak hal. Terus dia ngerefleksi diri ke aku juga, mungkin
ini doa dari mamaku kali ya kak, ridho dari mamaku yang pengen banget aku masuk jurusan Y. Sekarang posisinya tapi aku masih pengen jurusan X, aku harus gimana kak? Aku pengen ikut UTBK lagi deh kayaknya gitu. Terus jawaban aku pas itu, ya nggak apa-apa kalau kamu mau ikut UTBK lagi nggak apa-apa, tapi jangan lupa buka diskusi lagi sama ibu bapakmu, orang tuamu, karena bisa jadi sekarang kelihatan mudah itu karena ridhonya orang tuamu, tapi tiba-tiba di jurusan yang kamu mau mungkin harusnya mudah, tapi kalau nggak dapet ridho semuanya jadi kayak batu-batunya banyak gitu. Dan akhirnya dia bilang ya udah deh nanti aku buka diskusi lagi. Jadi sebenarnya apapun pilihan kalian nggak masalah, yang penting kalian bisa dapetin ridho orang tua. Kalau pengalaman aku yang paling sulit adalah pas aku mau exchange ke luar negeri. Keluargaku itu punya stigma kalau perempuan nggak boleh exchange sendirian, apalagi kalau misalnya kalian belum menikah. Nah, sama keluargaku juga kayak gitu. Jadi posisinya adalah saat itu adalah aku daftar exchange nggak pakai bilang sama mamaku. Aku daftar dulu, terus sampailah di administrasi pilihan negara. Pas milih negara exchange, pilihan pertama mamaku tahu nggak apa? Turki. Terus tahu nggak pilihan keduanya apa? Mesir. Terus nengoklah aku ke mamaku, mah kalau di situ bukan belajar kedokteran, belajar agama, mama yakin exchange-nya ke situ. Karena ekspektasi aku pilihan negaranya adalah Jepang, kalau enggak Eropa gitu kan, Inggris, Australia gitu. Tapi ternyata aku tidak mendapat ridho mamaku, jadi tetap pilihan pertamaku adalah Turki, pilihan keduaku Mesir. Dengan berat hati aku menyerahkan pilihan itu. Terus aku mikir ya udah deh, yang penting diridoin dulu daripada aku nggak exchange sama sekali. Terus selama proses itu ternyata nilai exchange aku paling tinggi. Pas interview ditanya, kakak tuh harusnya bisa milih Jepang loh, soalnya biasanya nilai interview yang paling tinggi itu milihnya pasti Jepang, dan Jepang cuma ada satu kota. Terus aku bilang, ya gimana, dapet ridho mamakunya di Turki sama Mesir. Itu posisinya papaku belum tahu, masih mamaku doang yang tahu. Terus udah selesai seleksi, dapat ke Turki, semuanya full pembiayaan, termasuk akomodasi, dapat uang jajan, dapat uang makan. Mamaku udah tenang. Terus bilanglah ke papaku. Ternyata papaku awalnya nggak setuju, tapi akhirnya pokoknya entah gimana kita berdiskusi bertiga setuju karena itu negara Islam. Jadi mamaku lega karena bakal banyak makanan halal. Tapi pas itu Turki gempa, ingat nggak? Turki gempa kan? Nah pelajar Turkinya marah, nggak mau nerima peserta exchange. Kontrakku dipindah, tebak kemana? Rumania. Kebayang nggak itu mamaku paniknya kayak gimana? Mama, Turkinya nggak nerima aku karena abis gempa. Terus satu-satunya negara yang available buat dipindah kontrak cuman Rumania. Mamaku shock. Karena satu, Rumania itu negara Kristen Ortodoks. Udah Kristen Ortodoks. Terus kedua, aku milih kotanya di desa. Jadi bukan di ibu kota. Jadi udah ibu kota, terus aku harus naik kereta 13 jam ke desanya. Mamaku makin shock lagi mendengarnya. Terus abis itu, ini yang aku bilang penting sama kalian, ngebuka diskusi sama mamaku. Aku akhirnya nyebutin plus minusnya dan aku nanya ke mamaku apa yang mamaku khawatirkan. Ternyata hal-hal yang mamaku khawatirkan adalah hal-hal kekhawatiran orang tua pada umumnya. Yang kalau kalian dengerin kalian juga ketawa gitu. Tapi ternyata itu hal yang penting buat mama aku. Buat aku itu sesuatu yang nggak penting. Tapi ternyata buat mama aku itu sesuatu yang penting banget. Akhirnya kita ngebuka diskusi. Aku biasanya nggak diskusi sama papa aku dulu, diskusi sama mama aku dulu. Karena pasti papaku jawabannya terserah mamaku. Iya kan? Sekarang bapak-bapak zaman sekarang jawabannya terserah mama. Terus aku akhirnya ngebuka diskusi sama mamaku. Aku udah dapat kekhawatiran mama aku udah dapat keinginan aku dan apa yang mau aku lakuin di sana. Akhirnya kita punya persyaratan-persyaratan. Mama setuju kamu exchange ke Rumania 1 bulan dengan bla 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 gitu. Pokoknya banyak syaratnya. Terus salah satu syaratnya adalah nelpon mama tiap hari. Aku nggak ada masalah sih, maksudnya ya udah aku tinggal video call mama, pamer aku hari ini makan apa gitu kan. Tahu nggak, ternyata pas udah di Rumania mamaku yang nggak mau ditelepon, di-decline teleponku. Terus mamaku bilang mama lagi sibuk, jangan telepon mama terus. Katanya mamaku bosen diteleponin aku. Padahal kan itu perjanjian kita ya.
Tapi intinya adalah yang pengen aku take notes di sini adalah kadang kekhawatiran orang tua tuh sesuatu yang gak kita bayangkan. Kayak itu buat kita sesuatu yang kecil, tapi ternyata buat orang tua kita sesuatu yang penting. Makanya buka diskusi sama orang tua. Apa sih kekhawatirannya? Apa yang bisa aku lakuin supaya mama nggak khawatir? Dan itu diskusi yang aku buka, karena gimana pun aku nggak akan pernah berangkat ke Romania tanpa ridho dari mamaku, karena pasti ada aja yang dipersulit, entah apapun pasti ada, entah visanya, entah apanya. Kalau aku nggak dapet ridho mamaku, pasti ada sesuatu yang nggak bakal bisa aku lakuin. Dan akhirnya aku ngatasinnya kayak gitu. Nah dari situ jauh lebih mudah pas aku exchange kedua ini mau ke Jepang. Semuanya jauh lebih lancar karena aku udah ngerti kekhawatiran mamaku udah ngasih kepercayaan ke aku, dan yang penting kita sebagai anak juga ngejaga kepercayaan dari orang tua gitu. Baik, berarti orang tua itu sebenarnya butuh pembuktian, ya, butuh kepercayaan juga ya. Gitu. Apa masih ada waktu penasaran? Waktu ada. Waktu semuanya sudah.